selamat siang yang ada di sana. Hari ini kita mau ngobrolin tentang 12 zodiak versi Vedic astrologi. Memang versi Vedic astrologi ini jauh berbeda dengan versinya Western astrologi, walaupun Western astrologi itu akarnya Vedic astrologi. Jadi semua astrologi dunia barat itu muasalnya itu dari Vedic juga. Nah, Vedic sendiri jauh lebih rinci, jauh lebih detail, jauh lebih presisi. Tapi kalau kalian kepengen tahu zodiak pasangan kalian, ya pacar atau bakal pacar, calon pacar, bakal suami, nah ayo kita pilih satu persatu 12 zodiak berdasarkan Vedic. Nah, kalau versi Vedic, zodiak yang pertama adalah Aries. Nah, Aries itu ada di first house. Nah, Aries itu dirule oleh planet Mars ya. Jadi kalau di versinya Vedic, setiap bintang itu, rasi bintang itu ada yang menaunginya ya. Nah, kalau Mars itu yang menaungi zodiak Aries. Nah, kalau orang selama ini berpikir zodiak Taurus yang paling keras, yang paling galak, atau yang paling terutama keras kepala, Anda salah. Ternyata berhadapan dengan Aries itu jauh lebih susah, karena Aries itu karena yang menaungi Mas, dia itu apa ya, lebih militan gitu, karena Mars itu dewa perang. Mereka penuh energi, mereka penuh keberanian, mereka penuh apa ya, eh, kalau udah maunya tuh harus banget gitu, dan harus dikejar sampai dapet, mau itu berdarah, mau itu diplomasi, pokoknya harus dapet. Dan mereka kalau udah sekali kayak takut kehilangan, nah itu dikejarnya luar biasa banget. Nah, jadi kalau kalian punya pasangan Aries, jangan bikin gara-gara deh sama dia, karena keberaniannya 9,5 dari 10. Dia bisa berbuat apa aja, dan dia bisa melakukan hal-hal yang kalian gak akan pernah pikirkan. Nah, itulah Aries. Nah, kalau Taurus itu rule by Venus. Nah, memang Taurus ini kalau dilihat sekilas dari luar, dia kayak keras dan kayaknya lurus banget gitu. Padahal sebenarnya Taurus itu adalah sosok yang penuh cinta, penuh kreativitas. Mereka sangat sensual, sangat romantis, dan uh, karena mereka Venus ya, semua yang indah-indah, semua yang menarik perhatiannya itu benar-benar bisa membuat mereka totalitas dalam mengerjakan segala sesuatunya. Semua kreativitasnya tertumpahkan, dan semua rasa cintanya juga ada di dalamnya setiap hal yang dia kerjakan. Nah, Taurus ini kalau udah jatuh cinta itu biasanya bisa dibawa mati sama dia. Dan Taurus itu kalau udah pacaran biasanya lama ya, dan Taurus anti pengkhianatan. Nah, sekarang kita bicara soal Gemini. Gemini itu adalah sosok yang dirule sama Merkurius. Nah, kalau Gemini itu kan di zodiak barat itu stereotipnya genit lah, muka dua lah. Walaupun mereka memang kan simbolnya kembar, tapi sebenarnya mereka itu nggak selalu bermuka dua. Mereka lebih ke biasanya seneng mengerjakan beberapa hal sekaligus gitu. Jadi mereka apa-apa mau semuanya sekali dikerjain, sekali selesai. Itu sifatnya mereka. Tapi mereka sebenarnya adalah orang yang suka mempelajari segala sesuatunya, terutama segala sesuatu yang baru,
yang menarik perhatian mereka, dan mereka adalah pengamat yang luar biasa. Jadi kalau mereka mengamati itu detil, dipelajarin bener, dan mereka itu eh, sangat logis, dan mereka itu bener-bener kalau udah terjun ke satu bidang itu totalitasnya luar biasa, dan mereka adalah komunikator yang sangat baik, sehingga banyak sekali presiden Indonesia, presiden Amerika yang bintangnya itu Gemini, dan mereka sangat berbakat politik, mungkin karena dualisme mereka gitu ya, jadi bisa bermuka dua sehingga mereka cocok banget di bidang politik. Nah sekarang Cancer. Nah ini Cancer agak-agak deh membahasnya. Cancer ini karena mereka ini sangat-sangat. Nah, kalau Cancer itu karena di bawah naungan bulan, jadi Cancer itu sangat-sangat sensitif, sangat-sangat baperan. Apa-apa pakai hati lebih dulu daripada pakai otak. Jangan tersinggung ya para Cancer. Tapi Cancer ini sangat baik hati, dan mereka kalau perempuan sosok keibuannya tuh luar biasa. Mereka itu bagai induk singa yang kalau coba ambil anaknya kalian pasti mati ya. Nah kalau Cancer ini mereka sangat-sangat membela temannya, sangat-sangat penolong, tapi ya itu kelemahannya, mereka itu terlalu perasa gitu, sehingga gampang tersinggung, gampang putus asa, gampang menyerah. Nah kalau Anda punya pasangan yang bintangnya Cancer, ya siap-siaplah selamanya Anda perlu mendampinginya dan menguatkannya. Tapi kalau soal komitmen, mereka luar biasa. Nah setelah Cancer ada Leo. Nah Leo ini dinaungi oleh matahari ya, jadi seperti yang kalian tahu, Leo ini juga raja singa. Jadi mereka leadershipnya luar biasa, dan mereka selalu menonjol di komunitasnya, menonjol di keluarganya, dan mereka itu adalah sosok yang ingin didengar selalu, ingin diminta pertolongannya, diminta pendapatnya. Kalau kalian tidak minta tolong, kalian tidak menunjukkan rasa bahwa kalian membutuhkan mereka, malah mereka bisa tersinggung. Aneh kan? Nah Leo ini juga walaupun dari luar kelihatannya garang, tapi kalau udah dielus-elus dia berubah menjadi kucing rumah. Nah setelah Leo kita bicara soal Virgo. Nah Virgo ini dinaungi oleh Merkuri. Nah Virgo ini walaupun sama-sama dinaungi oleh Merkuri itu seperti bintang Gemini, tapi berbeda. Kalau Virgo itu lebih ke planner, organisatoris, mereka pemikir, dan mereka juga suka menolong orang, mereka lebih ke healer, mereka lebih ke humanis banget lah pokoknya, dan mereka. Nah saya ini kenyang banget berurusan sama yang bintangnya Virgo, karena bapak saya Virgo. Nah Virgo ini jelas-jelas mereka pencemasnya luar biasa, dan mereka itu selain pencemas, apa-apa tuh dipikirin, kepikirannya tuh kadang-kadang terlalu panjang, sehingga kita tuh yang kalau dengerin pemikirannya dia yang wait, ini belum apa-apa tapi lu mikirnya udah kemana-mana. Nah tapi percayalah, kalau dia mikir terlalu panjang, itu adalah karena dia sayang dan dia peduli gitu, dan mereka adalah sosok yang sangat-sangat serius dan gak pernah main-main gitu. Nah mereka juga suka diam-diam mengamati, dan mereka tahu lebih banyak dari yang kita perkirakan.
Jadi pernah nih satu hari kita lagi beli sepatu, saya lagi beli sepatu di Amerika. Terus bapak saya tuh kayaknya aja nggak peduli gitu loh. Terus tiba-tiba setelah kita balik ke hotel, terus kita ngobrolin soal sepatu yang tadi di mall yang sama-sama dipajang dengan sepatu yang kita beli tadi. Tiba-tiba bapak saya bisa lo bilang kalau sepatu yang mirip-mirip itu harganya sekian, dan itu sama persis gitu loh. Jadi rupanya dia walaupun nggak ngomong, walaupun tidak bereaksi, dia sangat mengamati gitu. Bahkan dia mengamati lebih detail dari kita gitu. Ajaib deh pokoknya bintang Virgo. Nah Virgo itu juga apa ya, seleranya tinggi, ketinggian malah gitu ya, dan mereka hidupnya itu yang dipikirin kualitas. Jadi apa-apa maunya kualitas yang terbaik gitu. Mereka nggak apa-apa punya baju cuman 3 pasang, 6 pasang di lemari, tapi semuanya yang paling bagus dan yang paling mahal tentunya. Nah setelah Virgo kita bahas yaitu Libra. Nah Libra ini dinaungi oleh Venus. Memang agak-agak mirip dengan Taurus ya kalau soal cinta, mencintai orang. Tapi kalau Taurus itu pasti-pasti aja orangnya, simpel-simpel aja, iya enggak. Kalau Taurus walaupun dia cinta setengah mati, mereka itu bimbangan banget deh pokoknya, labil dan panjang banget memikirkan sebelum memutuskan gitu. Kadang kita tuh suka nggak sabaran gitu ya lihat sosok Libra, tapi ya begitulah mereka sering salah diartikan gitu, padahal mereka adalah sosok yang dinaungi oleh Venus gitu. Jadi semuanya beda sama Taurus yang cenderung soliter. Kalau Libra itu hobinya ngumpulin orang, hobinya mikirin orang, kepoin orang. Dan kekepoan itu maha dahsyat. Ketahuan kan. Nah jadi padahal itu sebenarnya bukan bermaksud jelek ya, itu hanya karena bentuk kepeduliannya dan bentuk karena dia cinta gitu. Cinta nggak kuat deh. Nah sekarang Scorpio. Nah Scorpio ini ruled by Mars. Nah hati-hati sama Scorpio gitu, karena dia galak ya, dewa perang yang menaunginya. Agak berbeda dengan Aries yang apa-apa ditabrak gitu ya, mereka impulsif sekali kalau Aries. Kalau Scorpio ini lebih ke apa-apa sebelum menyerang dipikirin dulu gitu, strategi. Mereka lebih ke uh, strategis gitu ya, ahli perang gitu. Jadi mungkin kalau panglima perang mereka di belakang gitu memikirkan strategi, jadi bukan prajurit yang di depan. Nah mereka itu kebanyakan bakat jadi saintifik, mereka jago riset, apa-apa itu diselidikin sampai dalam, dan mereka itu suka nggak punya perasaan gitu ya, karena mungkin mereka masih ya, jadi berdarah dingin dan nggak mikir panjang gitu, apa-apa langsung dibedil duluan, diserang duluan, sehingga kadang-kadang nanti orangnya udah mati baru deh dia nyesel gitu. Memang ya bapak-bapak Virgo, penyesalan selalu datang terlambat. Kalau duluan itu namanya pendaftaran. Tapi Scorpio memang begitu. Tapi Scorpio itu jangan sedih, mereka itu sangat seksual, sangat sensual, sangat atraktif. Tapi jangan coba-coba bangunin dia gitu, karena kalau enggak selesai deh Anda dibikin sama dia. Nah sekarang setelah Scorpio kita bicara soal Sagittarius yang dinaungi Jupiter. Nah Jupiter ini kalau di Vedic itu mereka setara dengan guru gitu ya, advisor. Jadi Sagittarius ini memang tenang-tenang menghanyutkan gitu ya, dan mereka itu kalau kita lihat sepintas mereka hobinya nasehatin orang,
mereka hobinya ngajarin orang, dan mereka itu eh, senang banget sama anak-anak. Nah, mereka juga disenangi oleh anak-anak. Selain mereka senang anak-anak, dan mereka sangat tertarik akan segala sesuatu yang sifatnya spiritual. Dan kalau mereka itu di 8 house-nya ada Merkurius, itu biasanya juga tertarik dengan segala sesuatu yang supranatural. Nah, Sagittarius ini kalau udah ingin mendalami sesuatu, itu bisa dipastikan mereka akan sangat mendalaminya dengan segenap hatinya, dan membesar gitu ya. Hobinya menanam juga. Jadi apa ya? Pokoknya kalau udah jadi pengikut sesuatu gitu ya, sesuatu aliran, mereka tuh bisa menjadi sangat militan ya. Nah, tapi Sagittarius itu juga kalian mesti hati-hati, karena kalau dia nggak suka, ya nggak suka aja gitu, nggak bisa dibelokin. Beda lah ya sama bintang-bintang lainnya gitu. Bener-bener kalau udah punya mau, ya kekeh, mau itu nggak ada yang dukung, ya udah dia nggak peduli gitu, berangkat aja. Nah, itulah Sagittarius. Sekarang kita bahas Capricorn. Nah, kalau Capricorn itu dinaungi oleh Saturnus. Nah, Saturnus ini sering dianggap planet yang malefic gitu ya, yang negatif. Tapi sebenarnya nggak selalu negatif, eh, tergantung situasinya seperti apa gitu. Nah, kalau Capricorn ini terlihat sangat ambisius, jadi dia tidak bisa menyembunyikan eh, apa ya, karakternya yang ambisius. Pokoknya karir adalah segalanya, dan gak boleh ada yang ganggu, walaupun itu keluarganya sendiri atau pasangannya sendiri. Mereka sangat fokus, sangat benar-benar segala halangan itu udah mereka list gitu. Oh, gua akan mengalami ini, gua akan mengalami ini, akan mengalami ini. Dan mereka sangat detail, berarti gua harus begini, 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 begini. Begitu juga dalam berurusan dengan pasangan gitu, dia udah bisa tuh memetakan, kalau gue sama dia nanti begini, 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 begini. Tapi satu rule-nya kalau sama Capricorn, jangan coba-coba hambat karirnya, jangan coba-coba hambat ambisinya, karena semua itu ada di dalam. Nah, jadi Capricorn itu mereka selalu mendapatkan yang mereka mau karena mereka kerja keras. Jadi bukan durian runtuh dari langit. Dan mereka kalau diserahkan tugas oleh atasan ya, pasti beres, karena Capricorn adalah sosok yang bisa diandalkan. Nah, satu lagi yaitu Aquarius. Nah, Aquarius ini sama-sama dinaungi Saturnus, sama kayak Capricorn, cuman mereka agak berbeda. Kalau Aquarius itu mereka itu apa ya, mereka lebih santai, lebih rileks dibanding Capricorn, tapi mereka lebih socialize gitu ya. Kalau Capricorn kerja kerja kerja, kalau Aquarius itu kerja iya, bergaul iya, lebih ke apa ya, play hard work hard gitu. Jadi tapi mereka kelihatannya aja main bergaul, tapi sebenarnya mereka mencari peluang, dan buat mereka pergaulanlah yang mengangkat mereka. Jadi kalau punya pasangan Aquarius, mereka mau boys days out sama teman-temannya, jangan coba-coba dilarang, kalian bisa ditinggal loh. Jadi itulah Aquarius, dan mereka eh, apa ya, kayaknya itu santai-santai, tenang-tenang, tapi hati-hati sama Aquarius, kalian bisa hanyut sama mereka. Karena apa? Karena Aquarius itu eh, nggak bisa dipandang remeh gitu, nggak bisa ditantang. Karena kalau sekali kalian menantang mereka,
kalian bisa diangkut sama mereka. Dan juga jangan coba-coba taruhan sama Aquarius, pasti kalah karena Aquarius itu lucknya luar biasa. Nah, zodiak yang terakhir Pisces. Nah, Pisces ini dia simbolnya ikan dan dinaungi oleh planet Jupiter. Nah, dia agak berbeda dengan Sagittarius yang militan gitu ya. Tapi kalau Pisces ini dia lebih ke beranak begitu. Kalau Sagittarius lebih ke spiritual, kalau Pisces lebih ke kehidupan, mengembangkan kehidupan. Mereka di hidup itu dari yang mereka percaya, dan buat mereka hidup itu adalah biji yang harus ditanam, dikembangkan, dan pada saat mereka panen itu untuk dinikmati. Nah, itulah Pisces gitu. Mereka luas, tapi Pisces itu juga kadang sensitif gitu, dan mereka tuh kadang-kadang nggak sadar mereka suka emosional, dan itu diekspresikan dengan kata-kata yang mungkin kadang kita yang bukan Pisces, hah, dia ngomong begitu gitu. Tapi percayalah, itu kadang dia nggak sadar gitu loh. Terus udah gitu giliran sadar dia baru nyesel deh. Tapi itulah ya, Pisces gitu. Nah, tapi sebenarnya saya suka loh sama karakter orang Pisces karena mereka itu luas, dan kalau misalnya kita punya kerjaan bareng dia tuh langsung pikirannya, oh mesti kembangin gini, mesti begini, mesti begitu, dan dia bisa lebih dedicated daripada kita gitu. Pisces itu orang yang menyenangkan loh, karakter yang menyenangkan. Jadi sekian sampai di situ. Nanti kita lanjut ya bahasan tentang yang seru, sex life, sensuality, sexual attraction, versi Vedic astrologi episode berikutnya ya. Ini permintaan seseorang yang ada di sana. Dadah, love you.